Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan alam semesta menurut Al-Quran dan sains. Sahabat Al-Faro, semua sistem kepercayaan di dunia bisa dibilang memiliki kisah penciptaannya masing-masing. Bangsa Yunani kuno percaya akan keberadaan kaos alias ketak beraturan sebelum dewa-dewi menciptakan dunia, misalnya. Bangsa Sumeria dan Mesopotamia meyakini keterlibatan makhluk luar angkasa dalam penciptaan manusia. Suku-suku di Mapi, Papua meyakini keberadaan Saifafu yang membentuk dunia dari pikirannya dan lain sebagainya. Nah, bagaimana asal-muasal penciptaan alam semesta ini dalam Islam? Dan bagaimana pula dengan sains? Simak video ini sampai tuntas agar informasinya lengkap dan utuh. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Konsep pertama ini jelas. Penciptaan alam semesta dimulai dari pemisahan zat tunggal yang nantinya jadi alam semesta. Sejumlah terjemahan Inggris menggunakan unwaving dan unravel untuk kata memisahkan. Artinya, ia seperti benang yang diurai dari satu kain. Ilmu astronomi modern belakangan mengonfirmasi proses ini dengan teori ledakan besar alias Big Bang. Bahwa alam semesta bermula dari ledakan satu nokta kecil dengan massa yang luar biasa besar sekitar 15 miliar tahun lalu. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap, lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Quran Surat Al-Fusilat ayat 11. Al-Quran menyampaikan setelah mula penciptaan, ada kalanya langit masih berupa asap yang kemudian dikumpulkan oleh Allah jadi benda-benda langit seperti sekarang. Astronomi modern meyakini pada bentuk awal alam semesta sekitar 100.000 tahun setelah ledakan pertama proton dan neutron yang tercipta kemudian membentuk atom-atom yang kemudian membentuk semacam awan gas. Awan gas tersebut kemudian terkonsolidasi menjadi bintang-bintang serta galaksi-galaksi dan kemudian planet-planet serta benda-benda langit lainnya. Garis edar. Setelah bumi dan benda-benda langit tercipta, Allah kemudian menetapkan gugusan bintang dan orbit masing-masing benda langit. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Quran Surat Al-Furqan ayat 61. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 33. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Quran Surat Al-Waqiah ayat 75. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Quran Surat Al-Waqiah ayat 76. Astronomi modern juga menyimpulkan bahwa benda-benda langit sedianya tak ada yang ajab. Matahari yang sempat dikira diam ternyata memiliki orbit mengelilingi pusat Bima Sakti. Matahari bergerak di orbitnya dengan kecepatan sekira 250 km per detik dan membutuhkan waktu sekitar 225 juta sampai 250 juta tahun untuk menyelesaikan satu putaran. Demikian juga Bima Sakti yang mengorbit di klaster galaksinya. Galaksi Bima Sakti. Dalam kurung istimewa kehidupan selepas pemisahan dan pembentukan itu kembali lagi ke Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Makhluk-makhluk hidup tersebut kemudian disebarkan ke langit dan bumi. Wamin itih, kalkul swamti walardi wama batwa fihima min dabwain wahwa al-jam'ihim idhayasau kadirun dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya. Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki. Quran Surat Asy-Syura ayat 29. Prof. Quraisy Shihab menjelaskan sekali waktu makhluk hidup tersebut yang dalam Al-Quran disebut dabbah bukan jin dan malaikat yang telah diciptakan sebelumnya. Ia spesifik mengacu pada makhluk organik dari jasad renik sampai binatang-binatang megafauna. Sejumlah tafsir terdahulu bahkan menyebutkan binatang yang berbicara maupun tak berbicara. Pada tahun 2014 lalu, para peneliti dari Jet Propulsion Laboratory milik NASA di Pasadena, California menyimpulkan bahwa cikal bakal berbagai makhluk hidup di bumi sedianya memang terbentuk di dasar laut melalui proses energi elektrik. Sementara teori sebelumnya memperkirakan bahwa awal kehidupan di bumi bermula dari semacam kolam kimiawi. Banyak dunia. Yang perlu dicatat, konsep penciptaan dalam Al-Quran juga secara harfiah mengisyaratkan langit dan bumi dalam bentuk jama. Allah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi.
Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Talaq ayat 12. Angka 7 disepakati para ahli tafsir melambangkan jumlah yang banyak. Hal ini juga sebenarnya sedari mula disebutkan dalam Al-Quran melalui ayat 2 surat pembuka. Alhamdulillahirabbil alamin, yang arti sebenarnya lebih mendekati segala puji bagi Tuhan semua dunia alih-alih seperti dalam terjemahan Indonesia, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sejak teori fisika kuantum ditemukan pada 1970-an, teori dunia yang banyak ini alias multiverse kian mendapat tempat di kalangan ilmuwan. Teleskop Kepler milik Amerika Serikat juga telah mengkonfirmasi keberadaan ribuan planet di luar tata surya, sebagian diantaranya disebut memiliki kondisi mirip bumi yang mungkin bisa menopang kehidupan. Waktu penciptaan. Dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa proses penciptaan tersebut berlangsung dalam 6 hari. Meski begitu, sejumlah ayat lain dalam Al-Quran menunjukkan bahwa lamanya hari tersebut tak sama dengan sehari semalam di bumi. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Allah dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Quran Surat Al-Hajj ayat 47. Perluasan. Allah tak beristirahat selepas penciptaan alam semesta. Ia hanya disebutkan bertahta di arsy yang kebesarannya melampaui langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surat Al-Furqan ayat 59. Selain itu, penciptaan alam semesta juga tak berhenti selepas keseluruhan langit dan bumi tercipta. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Sudah jamak diyakini para ilmuwan, terciptanya alam semesta memang bukan proses yang sudah berhenti. Galaksi dan bintang-bintang masih terus bergerak meluas. Sementara bumi juga sudah beberapa kali mengalami pembaruan melalui kiamat-kiamat yang merujuk para ilmuwan sedikitnya 5 kali telah terjadi. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surat Ibrahim ayat 48. Dalam perkembangannya, filosof dan ulama muslim sepanjang zaman tak merasa cukup dengan kisah itu. Ibnu Sina membayangkan proses penciptaan tersebut terjadi secara emanasi alias memancar dari Tuhan sebagai sumber utama, membayangkan bahwa meski alam semesta abadi secara waktu namun ia azali secara materi. Ada juga Al-Ghazali yang mengesampingkan sebab akibat dalam penciptaan tersebut, hingga Ibnu Taimiyah yang meyakini penciptaan sebagai proses kreatif yang terus-menerus. Ada Ibnu Arabi yang konsepnya terlalu rumit untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Bagaimanapun, membayangkan dan mengagumi proses penciptaan tersebut semata memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran yang berulang kali memerintahkan umat manusia merenungkan penciptaan langit dan bumi. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.